Jemaah, Yeay. oh jemaah, Yeay. Alhamdulillah. Buat jemaah yang baru bergabung hari ini, kita masih membahas dalam tema mendingan good boy daripada playboy. Nah, gimana Ustadz Syam tadi? Kalau orang yang udah punya pasangan, terus punya hati ke orang lain tapi sebatas itu saja, bisa dibilang selingkuh hati kali? Enggak gitu. Aku kan bertanya sayang. Dicubitin. Apakah termasuk playboy atau apa bukan? Oh, Terus pantesan ya kamu mau ngajak aku hari ini, pembahasannya ini ternyata saya. iya, maksudnya biar kita sama-sama paham. Nah, terus bagaimana cara menghindarinya Ustadz Syam? Silakan. Maksud aku gitu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabe Umma, Ustaz Ahmad Khan, Icis dan Tekurian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang manusia merasakan ada gejolak di dalam hatinya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menghalangi mereka untuk yakni melangsungkan kehalalan. Sebagaimana ayat yang kita bahas tadi di awal, memang Allah membolehkan atau mengizinkan sebagai jalan darurat, yakni menikahi 2, 3 atau 4 wanita. Namun ternyata satu itu adalah sesuatu yang lebih menguntungkan bagimu karena engkau akan lebih mudah untuk berlaku adil. Maka jikalau jalannya halal, kalau jalannya halal, kita tidak boleh menghalangi karena syariat juga tidak menghalangi kalau jalannya halal. Yang kedua, yang tidak boleh atau yang salah adalah ketika seorang laki-laki selingkuh ataupun melangsungkan hubungan yang diharamkan di dalam agama Islam. Jangankan seorang laki-laki yang sudah beristri, yang belum beristri saja mendapat hukuman dalam Islam, apalagi yang sudah mempunyai pasangan, maka hukumannya adalah rajam. Na'udzubillahi min dzalik. Maka subhanallah, yang dilarang di dalam agama bukan perasaan mencintai orang lain atau perasaan menyukai orang lain atau yang disebut dengan istilah selingkuh hati, tapi yang dilarang adalah mendekati zina. Mendekati zina inilah yang sangat diharamkan. Termasuk di antara mendekati zina atau membuka pintu zina adalah dengan cara membuka peluang syaitan untuk menggodanya. Lihat bagaimana cara iblis menggoda Nabi Adam alaihissalam di dalam surga. Lihat bagaimana caranya syaitan atau iblis menggoda manusia dengan cara yang paling sabar. Maka bisa dikatakan salah satu makhluk Allah yang paling sabar dan istiqomah itu adalah iblis. Bagaimana sangat bersabarnya ia menggoda manusia dengan caranya sendiri. Maka subhanallah, ketika ada gejolak dalam hati, apa yang harus dilakukan seorang yang beriman? Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Hendaklah orang yang beriman itu menundukkan pandangannya. Menundukkan pandangan di sini dalam artian dia tidak sembarangan melihat apa yang bukan mahramnya. Dia tidak sembarangan melihat sesuatu yang mungkin bisa merusak daripada hati dan pikirannya. Sebagaimana Imam Syafi'i ketika beliau melaporkan kepada gurunya bahwasanya dia kehilangan hafalannya, itu disebabkan karena melihat sesuatu yang tidak halal baginya. Maka jikalau dengan melihat bisa menghilangkan hafalan seseorang, bagaimana dengan seseorang yang sengaja dengan chatting misalnya, dengan video call misalnya, maka na'udzubillahi min dzalik. Maka cara yang pertama tentu saja dengan menundukkan pandangan. Yang kedua, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau takut sama istri, itu istri ada tidurnya. Itu istri, sepintar-pintarnya istri untuk mengecek HP suami, lebih pintar suami bikin password sendiri. Lebih pintar suami beli HP sendiri. Ada HP terselubungnya, subhanallah. Wow. Maka apa Rian tuh katanya? Namanya diganti. Apa tuh? Namanya diganti Budi. Namanya diganti pakai nama Bambang misalnya, padahal Mbak maksudnya gitu. Subhanallah. Maka sepintar-pintarnya seorang manusia untuk menjaga manusia lainnya, tentu lebih pintar Allah Subhanahu wa taala untuk menjaganya. Makanya kita sebagai laki-laki takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan takut kepada istri. Kenapa? Kalau takut sama istri kita masih bisa mempermainkan istri, tapi kalau takut sama Allah tidak ada jalan untuk mempermainkan Allah Subhanahu wa taala. Allahu taala. Subhanallah. Berarti intinya itu kita harus takut kepada Allah, jangan takut kepada istri agar tidak selingkuh hati. Karena tapi kan ada ininya loh, ada keutamaannya, fadilahnya orang yang semakin takut kepada Allah, semakin takut istrinya sama dia. Benar. Masya Allah. Kan kayak aku kan takut banget tuh sama Allah dan selalu ya Allah ya Allah. Jadi Icis alhamdulillah Icis selalu ikut saya gitu. Iya kan? Iya deh. Iya kan? Iya deh. Ya emang iya gitu. Tapi aku masih ada satu yang mengganjal, Ustadz Syam. Iya. Apa yang bikin laki-laki berubah menjadi playboy? Apakah karena salah pergaulan, salah didikan, atau salah apa? Kalau tadi Ustadz Syam udah bicara, sekarang kita dengar perspektif Ustadz Ahmad. Oh iya, boleh deh, boleh deh. Yang lebih senior. Iya, boleh deh, boleh deh. Dengar perspektif Masya Allah. dari Izin. yang lebih senior. Izin Ustadz Syam. Iya.
Jamaah Islam itu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang itu bisa menjadi playboy memang bisa disebabkan karena dua faktor tersebut. Yang pertama karena orang tua salah di dalam mendidik anak. Allahu Akbar. Di dalam satu hadis yang datang daripada sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, satu ketika beliau bertanya, ya Rasulullah, arafna haqqal walad, fama haqqal walid? Kami tahu apa itu haknya seorang anak, tapi kami belum tahu apa itu haknya orang tua yang harus dia berikan kepada anaknya. Maka Rasulullah menjawab, an yuhsina ismahu wa yuhsina adabahu. Seorang ayah atau seorang ibu, maka dia punya kewajiban untuk memberikan anak nama yang baik. Lalu kemudian mengajarkan dia adab, mengajarkan dia akhlak, mengajarkan dia agama, mengenalkan kepada Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Karena di zaman sekarang banyak pemuda-pemuda yang mereka tidak kenal Allah, tidak kenal baginda Rasul Nabi Muhammad, jauh dari ajaran syariat, tidak dididik akhlak dan adab, sehingga mereka tidak bisa menjaga diri mereka dari melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah mempermainkan wanita atau menjadi playboy, wal iyadzubillah. Padahal kata Al-Imam Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan bahwasanya innal walid mas'ulun an waladihi. Orang tua itu akan ditanya nanti di hari kiamat tentang anaknya. Kenapa nggak dididik agama? Kenapa dia nggak mengerjakan sholat? Kenapa dia melakukan perbuatan yang haram? Kenapa dia suka mempermainkan hati wanita? Maka ini akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap orang tua. Mengapa anaknya melakukan hal-hal tersebut? Maka perbaiki diri kita. Jangan sampai orang tua kita tersiksa, bahkan terhalangi untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala gara-gara playboy yang dilakukan oleh anaknya. Dan perlu kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian daripada siksa api neraka. Kalau ada anaknya yang jadi playboy, maka harus diingatkan. Kalau ada keluarganya, kakaknya, adiknya yang menjadi playboy, maka harus ditegur dan dinasihati. Karena tidak ada manfaatnya, bahkan cenderung melakukan perbuatan yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah, sesuatu yang dilakukan dari keburukan, kalau itu dibiarkan dan menjadi contoh bagi orang lain, maka dia akan menjadi dosa jariah buat orang tersebut. Kata Imam Syafi'i, kalau kamu nggak punya amal soleh jariah, maka jangan sampai punya dosa jariah. Kamu udah mati, tapi kamu ngajarin orang lain jadi playboy, maka selama orang-orang itu dia melakukan kemaksiatan, perbuatan dosa, maka orang yang sudah mati tetap mendapatkan azabnya di dalam kubur, wal iyadzubillah. Dan faktor yang kedua bisa juga disebabkan karena salah pergaulan. Makanya di dalam satu hadis riwayat Imam Turmudi, Rasul udah ngingetin. Kata Rasulullah, almaru ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalilu. Seseorang itu tergantung agama dengan siapa dia berteman. Maka lihatlah siapa yang dijadikan teman. Bahkan di dalam satu syair dikatakan dalam kitab Ta'limut Ta'lim, anil mar'i latas'al wasal an qarinihi fa inal muqarina bil muqarin yaqtadi. Janganlah kau tanya pribadi seorang itu kepada orang tersebut, tapi tanya dan lihat siapa teman-temannya. Karena seseorang itu dia akan bergaul dengan teman-temannya. Kalau dia teman-temannya orang baik, maka dia insya Allah orang baik. Kalau teman-temannya orang buruk, maka kemungkinan orang tersebut juga adalah orang yang buruk. Maka dua perkara ini menjadi faktor terbesar seseorang bisa menjadi playboy. Maka perbaiki ini semua dan bertemanlah dengan orang-orang yang baik, maka insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang baik dan jauh daripada sifat playboy yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, berarti Ustaz Ahmad kita harus memilih-milih dalam berteman karena teman juga bisa membuat kita menjadi tidak baik. Ya. Dan kalau misalnya seorang pria itu playboy membuat orang tuanya bisa terhalang untuk bisa masuk surga ya Ustaz. Karena sifat baik itu menular, sifat buruk juga menular. Masya Mendingan Allah. ketularan sifat baik apa ketularan sifat buruk? Baik. Baik dong. Iya, membatasi Ustaz. nggak Bang Rian dalam bergaul? Oh, Gimana? Oh gimana? Oh doang Ayo, udah coba Membatasi kejawab. jawab, atau nggak coba dalam jawab. pergaulan? Atau boleh bergaul dengan siapapun atau Abang Rian nggak boleh sama ini gitu? Nah gimana? Coba jawab. ya tanpa dibilang udah ngerti lah. Oh, udah ngerti kok, aku paham banget pokoknya. Tenang, santai. Baiklah jamaah di rumah, pasti udah gak sabar nih menunggu pertanyaannya dijawab sama guru-guru kita di sini. Nah, makanya sekarang langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baiklah dari pertanyaan pertama dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz, Ustazah. Aku hampir nggak percaya dengan laki-laki karena aku sering mendapat jodoh sosok laki-laki yang playboy. Namun benarkah jika kita mau mendapatkan laki-laki yang good boy harus menghapus dosa-dosa kita? Mau dijawab oleh Ustadz Syam, silakan. At-tayyibuna lit-tayyibin wa at-tayyibuna bit-tayyibat. Yang baik untuk yang baik, subhanallah. Maka baik di sini baik menurut Allah ya.
bukan baik menurut manusia. Karena bisa saja kita kelihatan akhlaknya buruk, namun ternyata dia baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena itu akan menjadi ladang pahala sabar untuk istrinya, atau menjadi ladang pahala untuk berusaha merubahnya, berusaha saling memperbaiki diri. Benarkah dengan cara menghapus dosa-dosa kita Allah memberikan yang terbaik untuk kita? Betul. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Orang yang mohon ampun kepada Allah bukan hanya diampuni dosanya, tapi wa yumdidukum bi amwal, Allah tambahkan hartanya, wa banin, Allah tambahkan anak-anaknya. Kalau Allah sanggup untuk memberi anak, berarti Allah juga sanggup memberikan pasangan. Ya, banyak orang mikir, oh enggak, Allah sanggup memberi anak, berarti Allah kasih pasangannya dulu. Enggak mungkin Allah ngasih anak sebelum memberikan pasangan yang terbaik dulu untuknya. Maka dia pun akan dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa pasangan yang baik baginya. Maka ketika orang memohon ampun kepada Allah, Allah ampuni dosanya. Berarti betul apa yang ditanyakan oleh mbaknya tadi daripada hamba Allah, bahwasanya perlukah saya menghapus dosa-dosa saya terlebih dahulu, perlukah saya bertaubat terlebih dahulu. Maka tugas kita sebagai hamba hanya bertaubat. Urusan dihapus belum dihapus itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita sebagai hamba Allah sangat penting untuk senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala. Masya Allah, berarti intinya memang kita harus selalu mohon ampun kepada Allah. Betul. Agar mendapat yang baik-baik pada kita nih. Bahkan Iya. rezeki aja kan Dikasih. juga jodoh juga rezeki dong, Betul. pasti kan. Masya Allah. Masya Terima Allah. kasih Ustaz Syam. Iya. Kenapa Syam? Berarti kamu rezeki aku dong. Aku yang rezeki. Sama-sama rezeki. Sama-sama rezeki, alhamdulillah. Kan sama-sama baik. Oh iya. Amin. Masya Nah, Allah. ini ada pertanyaan kedua, tapi kamu yang bacainnya. Ini untuk Uma Oki nih. Nah, silakan. Uma Oki dari hamba Allah di Instagram. Katanya, Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya. Kadang aku lebih takut sama good boy. Emang Masya Allah luar biasa akhlaknya dan penampilannya, alhamdulillah Masya Allah bakal bisa membimbing keluarga. Tapi sekarang lagi marak yang good boy itu lebih menyeramkan daripada yang playboy. Terus gimana cara memilih calon pendamping yang baik? Baik, langsung dijawab ya. Oke. Ini sudah diaplikasikan kemarin kepada Abang Rian untuk Ria Ricis. Betul. Insya Allah. Jadi ustadz-ustadz semuanya, Iya. karena ayah kami sudah berpulang, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihu wa'anhu. Jadi saya Amin. sebagai kakak pertama ini kemarin menseleksi Buat Icis. buat Icis. Waduh. Salah satunya ada Abang Rian. Nah, hari ini yang mau saya ceritakan. Baik, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, Islam adalah agama yang sangat luar biasa, bahkan panduan dalam memilih jodoh saja sudah diajarkan di dalam Islam. Kita cerita sedikit yuk, teman-teman sekalian. Kita lihat bagaimana Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha memilih jodoh. Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha ini mendengar ada seseorang yang bergelar Al-Amin, terpercaya. Ketika berbicara orang-orang senang, orang-orang percaya, perbuatannya juga dapat dipercaya. Kemudian Siti Khadijah ini tertarik, teman-teman sekalian, siapa Al-Amin ini? Tidak hanya sekedar mendengar dan percaya begitu saja, tapi betul-betul dibuktikan. Apa yang dilakukan oleh Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha? Mengutus salah satu asistennya untuk bersama-sama dengan seseorang yang bergelar Al-Amin ini untuk membawa perdagangan Siti Khadijah menuju ke negeri Syam. Nah, dalam perjalanan jauh itu mulailah terlihat siapa Al-Amin ini sebenarnya. Karena kalau kita ingin mengenal seseorang, kita bisa melihatnya dengan perjalanan yang jauh, kita bisa melihatnya dengan bermalam dengannya, kita bisa melihatnya dengan ketika kita berhubungan masalah keuangan. Maka Sayyidatina Khadijah adalah seorang wanita yang cerdas luar biasa. Beliau mengutus seseorang ini untuk mengecek sang Al-Amin ini. Ternyata betul apa yang selama ini diucapkan oleh orang, julukan Al-Amin, Al-Amin, Al-Amin. Ternyata betul, karena sang asisten Siti Khadijah melaporkan kepada Siti Khadijah bahwa ternyata Rasulullah SAW memang memiliki akhlak demikian. Jadi kalau teman-teman mau tahu bagaimana cara agar mendapatkan jodoh yang baik, tidak hanya sekedar terdengar harum namanya di banyak orang, tapi juga dibuktikan sebagaimana Sayyidatina Khadijah membuktikannya kepada Rasulullah SAW. Seperti itu salah satu Masya contohnya. Allah. Masih banyak kisah-kisah lainnya, termasuk lihat dari hartanya, lihat dari fisiknya, lihat dari keturunannya, tapi yang lebih baik lihat dari agamanya, cari yang sekufu, banyak. Tapi itu harus betul-betul dilakukan untuk memilih yang terbaik untuk pasangan kita. Masya Siapa Allah, berarti ini nangis? Hah? Kamu kenapa Ayo nangis? lo. Aku nggak buat apa-apa loh, kamu kok Dek, nangis? Boki nggak salah pilih kan, Dek? Hah? Dek, Nih, kenapa nangis? kenapa? Gimana ya Mbak Oki kalau misalnya ada laki-laki yang suka bikin perempuan nangis? Bukan suami saya. Entar. Bukan suami Ini saya. klarifikasi. Bukan. Abang Rian gimana? Bukan.
Disuruh. Abang Rian. Bukan gitu. Abang Rian, kalau Abang Rian menyakiti adiknya Uma Oki juga sakit juga. Enggak, udah Banyak gini. yang sakit, ada Mbak Cindy, ada Ibu, ada Mbak Oki, ada tetangga-tetangga, ada tetangga yang lain. Tapi Rumah juga, tangga apa? tapi juga kalau Ricis menyakiti Abang Rian yang sakit juga ibu. Iya, banyak yang sakit. Semuanya Wah, sama. udah gini aja gini. Nah kan jemaah jadi salah tanggapan nih. Aduh. Belum dijawab dulu sama Uma. Udah nanti aja. Nanti kita bisa jelasin Sekarang sama-sama. Uma sekarang. Kita cerita dulu. Perhara rumah tangga. Udah, tapi jangan kemana-mana ya, tetap di Islam itu indah. Perhara sekeluarga. Jamaah, alhamdulillah. Jangan buat ada nangis loh. Kita gimana Ustaz Ahmad? Udah.